Iya sobat semuanya, sekarang ini ada keladi lagi karena kan kalau di channelku kalau membahas keladi lumayan sih banyak yang suka gitu. Makanya ini ada beberapa keladi yang memang udah hampir indukan ini karena udah ada yang rimbun dan ini ada yang masih satu juga. Namun karena banyak suka yang ini warna merah dan hampir saya ngeliputnya ini lumayan sering sih kalau yang merah ini karena banyak yang suka, makanya aku juga semangat sih konten kalau yang masalah keladi merah ini. Nah ini masih hybrid dan ini media tanamnya dibanyakin air karena nggak apa-apa, justru malah lebih bagus, lebih daunnya akan lebih lebar dan juga subur, warna juga lebih cerah sobat semuanya. Karena kalau misalkan keladi ini kan hampir menyukai banget tempat yang lembab, makanya ini kelihatan kan media tanamnya juga dikasih air yang lumayan banyak. Jadi nggak apa-apa sih sebetulnya sobat semua, sobat pemula, asalkan diimbangi dengan sinar matahari yang cukup ya sobat semuanya. Jadi kalau misalkan media tanam berair begini ya seperti contoh tadi, harusnya diimbangi dengan sinar matahari yang full, itu akan lebih bagus sobat semuanya. Dikutip dari beberapa sumber bahwa kalau misalkan kita dengan punya peliharaan ataupun dengan punya rawatan seperti tanaman hias ataupun hewan peliharaan, itu akan membuat pemiliknya menjadi senang. Mungkin itu salah satu faktor yang akan meningkatkan imun kita ketika kita punya hobi yang tersalurkan, baik itu mau traveling ataupun hobi ya seperti ini. Tanaman hias itu akan lebih menyenangkan sobat semuanya. Makanya jadi nggak salah juga kalau misalkan orang yang punya hobi tertentu itu akan membuat hidupnya awet muda, dan itu sangat masuk akal sekali sih, karena mungkin jadi pikiran-pikiran yang negatif itu akan terbuang karena dengan punya kesibukan dan hobi yang menyenangkan itu akan lebih bahagia. Mungkin itulah intinya sobat semuanya ya. Banyak juga sumber sih yang mengatakan kalau kita memelihara tanaman ataupun hewan kesayangan itu, mereka itu akan selalu mendoakan kepada majikannya atau pemiliknya. Itu masuk akal juga ya sobat semuanya. Disadari ataupun tidak disadari, nah bagi para animal lover ataupun tanaman lover, nah ini udah termasuk yang benar-benar ikut melestarikan alam. Nah kalau misalkan udah melestarikan alam ya pastinya kan ya Tuhan pasti menyayangi juga kepada orang-orang yang cinta terhadap alam semesta dan juga terhadap ciptaannya. Nah maka dari itu kalau kita mencintai yang di dunia, yang di langit pun akan mencintai kita, itu sobat semua mungkin positifnya ya. Jadi nggak ada hal yang sia-sia selama kita melakukan hal-hal yang positif. Makanya yang kemarin-kemarin terus mikir dan kapan mulainya untuk mencoba bertani ataupun memelihara binatang ya, mulai sekarang kan, sekarang udah mulai akhir tahun jadi harus cepat-cepat sebelum pergantian tahun ya. Jadi mulai sekarang ataupun besok ya harus sudah mulai ya. Kalau misalkan yang kemarin-kemarin kebingungan terus, takut apalah, takut inilah, yang jelas dicoba aja dulu. Karena kalau bertani itu harus dengan pengalaman juga, karena kalau misalkan cuma hobi doang kalau tanpa pengalaman ya nantinya akan kurang bagus juga, karena kan yang bagus itu adalah pengalaman. Jadi kalau misalkan sobat semua banyak mencoba, nah itu akan lebih bagus, karena kalau misalkan ngikuti panduan orang lain terus belum tentu cocok di tempat sobat semua. Jadi untuk sobat pemula mulai dicoba aja ya. Jadi bagi yang takut memulai sesuatu dengan yang biasa aja dulu ya sobat semua. Segala sesuatu kalau diawali dengan hobi itu akan terasa mudah dan nggak ada beban sobat semuanya. Jadi kalau misalkan sobat semua hobinya terhadap tanaman ya disungguh-sungguh aja dirawat, karena dengan mulainya dari hobi itu akan
mendatangkan cuan juga sobat semuanya. Aku juga dulu begitu sih, yang tanam-tanam aja gitu kan. Selama kita semangat ya pastinya akan menghasilkan sesuatu juga gitu kan, karena imbas dari semangat. Nah, kalau misalkan dulu kan banyak yang nyinyir juga kalau misalkan kita merawat yang mungkin tidak biasa dengan lingkungan kita sendiri. Nah, kalau misalkan ini dulu aku juga punya keladi merah ini, banyak yang nyinyir, ngapain juga ngerawat yang seperti ini, mendingan merawatnya itu buah-buahan ataupun apa gitu kan. Tapi selama kita ini hobi dan terus ini dikembangkan, akhirnya kan ada masanya juga booming. Nah, kemarin-kemarin ini si keladi ini lumayan sih, bener-bener hampir mungkin bisa dibilang gitu ratusan persen untungnya gitu kan dari modal awal. Nah, karena aku kan dulunya juga nggak mikir yang misalkan untuk kepikiran booming atau apa, yang jelas ini sebatas hobi aja gitu kan. Yang dilihatnya memang ini keladi gitu, tapi indah kan, warnanya berbeda-beda dari segi warna dan ya pokoknya dari segi bentuknya juga kan beda dengan keladi yang ada di kampung gitu kan. Nah, akhirnya kan ada masa booming juga, kita udah siap nih banyak, dan akhirnya ya kalau misalkan dihitung-hitung mungkin ratusan persen dari inilah dari pembelian awal gitu. Makanya aku seneng banget lah ini kalau misalkan udah ngebahas masalah si keladi hybrid ini, karena aku ngerasa aduh terima kasih banget nih sama ini ya, sama keladi merah ini, karena kemarin pas booming wah serasa punya ATM sobat semuanya. Jadi kalau misalkan kita hobi dan terus dirawat, di apa sih ya, disayang-sayang ya, itu imbasnya akan berterima kasih juga mungkin keladi ya, karena udah dirawat begitu sobat semuanya ya. Ya, untuk sobat pemula yang merasa masih mageran, oke, semangat lah mulai dari sekarang. Pokoknya nggak mesti yang tanaman ataupun apa, yang jelas kalau misalkan punya hobi ya di ini aja lah, dimakin semangatin aja hobinya, karena segala sesuatu yang berawal dari hobi itu kan akan lebih menghasilkan yang bagus daripada kita memaksakan yang memang bukan passion kita, bukan hobi kita. Nah, kalau misalkan apalagi yang sobat semua yang suka terhadap tanaman, khususnya keladi, mulai dari sekarang yo belajar dan juga semangat, karena keladi ini kalau menurutku ya daripada tanaman-tanaman lain salah satu tanaman yang mudah ditanam, apalagi di negara kita kan negara tropis, justru ini lebih sukanya di tempat yang lembab, tapi daunnya, masalah daun ya, harus ini tercukupi sinar matahari, dan ini cocok banget untuk di negara-negara tropis kalau menurutku ya sobat semuanya. Apalagi kalau kita udah punya koleksian banyak, dan koleksian banyaknya itu yang mulai hibridnya itu yang termasuk yang langka. Nah, itu kesempatan banget untuk mengembangkan hybrid selanjutnya, karena kan kalau misalkan udah banyak mencoba, nanti kan kalau keladi itu kan bisa berbonggol dan juga bisa berbunga. Nah, ketika berbunga ini kesempatan banget sobat semuanya untuk kita mencoba belajar menyilang keladi. Nah, dengan belajar menyilang keladi, kita kan nanti punya hybrid sendiri dan tidak dipunyai orang lain. Nah, itu kesempatan mungkin untuk menaikkan harga sobat semuanya, karena dengan kita punya hybrid baru orang lain nggak punya, nah itulah kesempatan untuk kita mungkin ya bebas aja sih ngasih harga berapa, karena kan masih terbatas hanya di kita aja. Mungkin itu sih secara gambarannya sobat semuanya. Ini ada hanya sebatas untuk penyemangat aja sobat semuanya, oke? Semoga aja di video kali ini ada hal positif yang bisa diambil dan juga bermanfaat, karena kalau di video kali ini mungkin karena akhir tahun jadi aku lebih banyak sharingnya. Oke sobat semuanya, semangat ya.